Dia dulu mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul itu berdakwah. Ya masyarakat Rasul buta huruf. Sedangkan Rasul mengatakan kalau engkau sampaikan Islam itu, sampaikan menurut ilmu mereka. Orang sekarang sudah hebat, teknologinya semua. Masa secara dogmatik lagi diterangkan. Nah jadi, kalau link ini sudah dapat, itu kata Tuhan loh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Hai orang yang beriman, takwa akan Tuhan. Temukan wasilah dan channelnya itu. Temukan channel dan frekuensi. Sungguh-sungguh di atasnya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu sungguh-sungguh intensifying. Only after many exercises you will be master about any branch of subject. Nur nafyun ibun irlang man almish lisya'anya gumita qualified kata orang Jerman. Ibu Mahdid Meister. Dengan latihan yang sungguh-sungguh baru engkau menjadi sarjana sesuatu ilmu. Itu Al-Maidah 35 itu ditunjuk wasilah, itu dia channel dan frekuensi. Tapi sayang Islam tidak bisa menerjemahkan itu. Kita mau salat Allahu Akbar. Di situ dilepaskan ustaz kita. Tapi dipesankannya salat khusyuk. Di mana bisa khusyuk? Gelombang iblis masih ada di sini. Itu iblis yang begitu dahsyat mau kita usir dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim produksi kita sendiri. Iblis itu bukan main. Adam itu ditipunya bukan di pasar malam, di surga. Sampai dia bisa dimensi kesana, kita tidak, kita kembali lawan. Dia beratus juta tahun umurnya. Awak kemarin berlahir. Saudara ilmu sihir itu semua dia kuasai. Bumi dan langit itu hebat terbang kemana-mana, dia kembali lawan. Dihantam dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim produksi kita sendiri yang belum pernah diuji coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yang disalurkan pada sisi Allah. Baru dengan getaran maha tersunur hadapkan kembali berhancur. Nama Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim la yadur. Nama Allah harus diturunkan dari Tuhan. Harus dia berikan. Nama Pak Harto bisa kita bikin begini. Harus diturunkan dari cendana itu. Ditandatangani, menyalur daripada menteri. Sampai kepada bupati, sampai kepada gubernur. Baru berlaku seluruh angkatan bersenjata begini. Kalau kita bikin di sini, ini namanya apa nih? Apa nih? PT Arun, apa bukan? Lo Semawe. Kita buat tanda tangan Pak Harto, ini laku itu. Kita bikin produksi nama Tuhan sendiri, laku itu. Bagaimana kalian? Mana laku itu sama setan, tenaga itu. Harus dia menyalurkannya. Kita salurkan dengan itu dulu hijab. Allah istaqbalat dari ketil askar Muhammad qadaha. Di situ teknologinya. Baru. Nah, jadi itu tak pernah diajarkan oleh Ustaz karena itu masuk teknologi. Beliau-beliau itu ahli fikih. Ahli hukum, perdata mana bisa cerita tentang teknologi. Nah, jadi ini sambungan dari yang syarat tadi ya. Bila langsung kami pergi mantik gitu. Tadi ya. Ini Senior Yono ini pergi ke Banda Aceh kemudian kita saja dalam kita tahan ini dia. Ini Senior Yono kepala bina marga seluruh daerah Aceh. Jadi alhamdulillah sudah ribuan sarjana ya. Di antara menteri yang sekarang 6 murid saya mudah-mudahan. Jenderal-jenderal yang 3-4 bintang pun bukan yang banyak. Luar dan dalam negeri. Baru mereka mendapat kemenangan, bukan main hebat. Jenderal-jenderal yang 4 bintang itu berapa banyak itu, luar negeri juga. Nah, dari ini dakwah kita terus jalan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Para insinyur kita yang dikirim ke sana yang sudah matang tuh berdakwah di sana, tidak berkutik sama sekali itu. Kapan kita yang Pak Sanda mana dari sini tidak? Hari apa kita yang berhadapan dengan 25 spesialis dan dokter itu? Hari Raya Haji ya, malamnya saya diundang di rumah Dr. Suwandi yang ahli bedah itu. Rupanya sudah menunggu situ 25 spesialis tentu. 2 jam saya mengajar itu, bukan main. Kagum mereka sama sekali. Baru terbuka sama kami itu. Kenapa selama ini katanya tidak juga bisa salat yang khusyuk? Baru nanti 1 menit sudah lari pikiran itu. Iyalah diganggu oleh setan. Setan begitu halus, dimensinya begitu tinggi. Akhir dimension command, lower dimension, awak di mana baru? Memang yang diucapkan juga sebenarnya sama bunyinya. Ini kawat listrik.
Kawat yang dari pasar itu. Ini kawat listrik yang sudah berhubung sama listrik kan sama ini. Tapi ini sudah berhubung sama sentral. Jangan rapat. Putus. Ini juga sama. Lainnya ini belum berhubung, ini sudah. Yang menghantam nanti ini kawat. Tapi yang masuk, yang menghantam listrik, yang masuk kawat. Itu sajanya. Bunyinya sama nanti. Tapi selalu satu yang datang dari atas, dengan getaran dimensi yang mahal terus, satu yang kita. Ya, yang kawat yang berisi listrik itu yang menghancurkan semua. Ini tidak. Ya, itu saja selisihnya, tinggal diisi lagi. Dan metodologi ya bagaimana bikin listrik. Nah, listrik yang berada di dinamo itu gimana? Nah, itu magnet lah. Magnet yang diputar dengan kawat-kawat dan sebagainya. Itu metodologinya sehingga ini jadi hidup. Bisa mengeluarkan listrik. Itu juga barang mati juga. Nah, jadi itu sekarang metodologinya daripada membaca kalimat Allah. Sehingga datang dari atas ini dia. Nah, jadi yang dikatakan tarikat. Jadi tarikat yang tempoh yang tolol nampaknya itu. Yang namanya tahu apa namanya itu? Yang betul-betul tolol itu rupanya ilmiahnya sangat tinggi. Luar biasa. Di mana mungkin orang yang bawahan itu bisa terima, bisa menerangkan. Tidak bisa. Sekarang rupanya nampak bahwa ilmiah bukan main tingginya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mengarang, saya pikir sudah 20-30 buku itu kita taburkan ke seluruh universitas. Kita taburkan ke seluruh luar dan dalam negeri. Para profesor, para sarjana semuanya. Alhamdulillah surat pujiannya bukan surat penghargaan sudah sebanyak-banyak. Dan kita sebagai seorang teknolog itu semua harus dicoba baru cerita. Saya sudah risetnya 40 tahun loh. I've been teaching chemistry for more than 40 years. It is not possible for me anymore to talk about hokus pokus. Orang eksakta nggak mau mungkin tentang hokus pokus. Hokus pokus tahu? Apa namanya itu? Arakadabra, dobra itu. Kayak ini apa? Bagi kita nggak ada dogma lagi. Apalagi bid'ah. Karena semua terang. Nah, jadi dulu dari mana? ITB? Bogor? Oh, IPB? Wah, ini saya dah buat di ITB. Mana ITB? Kita punya kawan. Dari kimia industri ITB itu. Pak Fendi. Staf kita di sana baru itu staf pribadi. Staf pribadi saya dari insinyur elektro dari Jepang satu, ini dari ITB ini. Dia melengket terus ini. Mana tuh insinyur kursus? Jadi bagus, Pak Toib itu kenal lah ya, Pak Toib ya? Ah, itu 20. Tahun 69 dia masuk sama saya, sampai sekarang. Profesor-profesor berpuluh-puluh tahun dari luar negeri itu, wah, begitu terus. Asal di Polonia tiba itu semua, mau kemana? Ke Universitas Pancabudi ya, malah. Profesor Dr. Insinyur Azalin dari Belgia itu. Ini siapa? Pratikta? Fendi mana? Lah ini dari Bogor, IPB itu. Nah. Ada kenalan nggak di IPB? Siapa? Oh iya, adiknya Ustaz ya. Kenal? Lah itu kawan dia. Ini Yowana sama Mutasir satu lifting ini. Nah, Mutasir ini macam itu. Oh, ya, hebat sekarang. Jadi Mutasir pada satu kali membuat surau kita. Tuh, rupanya besi yang di atas itu lepas. Barangkali 5 balok, besar 5 meter. Dia lihat begitu, hadirkan mursyid. Baca bismillahirrahmanirrahim, gitu saja melayang dia. Cuma kacamatanya saja mereng sedikit. Nggak tahu dia kena itu, bukan main. Tidak memberi mudarat antara bumi dan langit loh. Bagi beserta yang nama Allah itu Tuhan punya urusan lagi. Jadi dia bina marga ya. Mau dipindah berapa kali nggak mau pindah tuh.
Ya kan? Aku mau di Jakarta terus saja lah. Kalau nanti hilang, ilmunya nanti hilang. Jadi ini di Bandung tahun 86 tamat ya. 86 dia. Baru 2 tahun. Ya kawan-kawannya di Pertamina banyak tuh yang di Dumai. Kemarin kan datang. Ini kita yang iktikaf Hari Raya Haji ini di Anam Alkah. Surabaya, Jakarta, Darul Amin, Kutubul Amin, Johor, Palembang. 6. Rupanya bertambah 80 lagi. Bertambah 90. Jadi 1010 orang. Banyak sarjananya itu. Itu yang itikaf itu bukan main betul. Yang mematangkan itulah wajahidu fi sabilihi, intensifying of the knowledge. Di mobil oil sudah lama. Ini mobil oil Kejaya. Mobil oil swasta. Bukan mobil oil. Kau kenal sama itu kan? Siapa namanya itu? Arab. Enggak jauh-jauh dari saya ya. Lo semua tuh? Lo? Siapa bapaknya kalau boleh? Oh iya. Dulu tinggal di sini punya bapak itu. Oh iya. Apa dulu kerjanya? Militer dia. Dan pensiun juga. Apa pangkat terakhir? Saya kenal sama Pak Hotma itu dulu. Mengapa 5? Harap juga tuh kan. Ya, Harap banyak jenderal loh. Ada dan Harap yang belum lagi. Halim Harap kan jenderal apa juga tuh. Pak Kadir Yahya Harap itu jenderal 2 bintang tuh. Profesor dia juga, Tuan Syekh dia juga. Wah, bukan main hebat Islam itu. Jadi itu kami riset nampak putar begini fenomenanya tuh. Oh, main. Gunung Galunggung itu kan ribut dulu tuh. Ribut. Nah, Gubernur Jawa Barat langsung dengan resmi minta sama kami untuk membungkamnya. Jadi datang bukan dengan surat saja, dibawa oleh 2 kolonel, 1 sekdanya sendiri. Dengan suratnya cukup. Jadi kami utus 1 kolonel ke situ, Kolonel Sujono dengan Mayor Auri, memakai helikopter. Itu semua diserah terimakan oleh Kapolda Metro Jaya. Jadi naik ke sana, itu api Galunggung lurus. Kapal terbang, penerbangan nggak boleh dekat lagi. Jadi ya keliling itu api, dia lempar dengan kalimat itu. Kalimat terus dimasukkan dalam air, seperti ya dengan metodenya lah. Akumulator kan bisa diisi itu, listrik diisi sana ya. Ini bagian IPB ya? Bagian makanan hewan atau bagian dokter hewan? Peternakan. Dokter hewannya. Nah, tahu juga dia tuh. Diisi itu apa? Aku diisi dengan nicas kata orang sini kan. Lalu ini baterai sudah berisi listrik kan gitu. Nah, jadi ini juga kalimat Allah, air ini sudah diisi. Jadi waktu api itu dipotret itu semua. Dipotret itu dikelilingi, dilempar itu dengan kalimat Allah itu. Begini tuh api. Sesudah itu baru helikopter datang di atas api itu. Terus dikejar. Sampai kriternya, sampai ke ini. Sampai ke kepundangnya itu, turun di helikopter. Pakunya dengan kalimat Allah. Berhenti sampai sekarang. Kan berhenti dia. Wah, begini sudah jenuh gitu. Ah, itu eksperimen. Ambil uji coba dari kalimat Allah itu. Itu, tapi Quran katakannya, lau anzalna hadzal Qur'ana. Andai kata Quran ini kami letakkan di atas bukit. Kami, jadi dia bukan kita. Akan kau lihat bukit itu hancur berantakan karena takutnya kepada kami.
Wahai manusia, risetlah ini. Mana mampu Ustaz itu meriset itu? Dia kan sosial ilmunya. Kita teknologi baru nambah. Nah, jadi sudah dipaku begitu diam. Potret semua itu. Dihantam dengan paku yang berisi kalimat apa. Kami katanya. Ini bukan saya, orang yang lihat saya. Kami, tentu dia. Pakai link kan. Datang corongnya melalui kita, cuma itu saja. Nabi Musa, lihat umat, aku akan pukul, Tuhan akan pukul laut. Tuhan katanya. Orang bilang dia. Dia 1000 kali bilang Tuhan. Yesus Kristus begitu juga. Tuhan menghidupkan orang mati. Orang bilang dia. Jadi angkat dia cuma Tuhan nomor 2. Mana pun nomor Tuhan? Tuhan Maha Esa. Yaitu istilah manusia orang bodoh dulu. Nah, sekarang ini listrik. Ada kawat. Cucukkan. Kata orang Mandailing, gara sudena. Gara. Siapa yang bikin gara? Menyala. Listrik apa kawat? Listrik lah pula. Terus berbicara lah si listrik ini sama si kawat. Kawat, yang menghidupkan api ini semua kan aku. Iya, kata kawat. Nabi sama Tuhan gitu juga. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Bukan engkau ya Muhammad yang melontar, melainkan aku. Ya iya, kata Nabi. Begitunya. Jadi berarti saluran dari atas. Dia channel dan frekuensinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau corong aku untuk melempar darah dari atas. Dia hanya corong. Seperti kawat sama listrik. Kawat sama listrik. Kemana kena habis itu. Kita pun putus. Bersyarikat mereka? Tidak. Air tebu tahu, air tebu? Tahu. Jilat di mana aja? Manis. Manis apa? Manis gula atau manis air? Manis gula lah. Bukan bola air mana? Selama dunia terkembang air gak ada manis kok. Tapi di mana dijilat situ terasa grup. Bersyarikat ya tidak. Kalau dipanaskan terbang airnya, tinggal gulanya kan gitu. Kalau bersyarikat sama lari dia. Begitu hebat tauhid orang tarikat itu loh. Itu dia. Hai Muhammad, bukan engkau yang melontar melainkan aku ya. Hai kawat ketua listrik, kan aku yang merangkap iya katanya. Tapi di mana cucukan listrik itu gara. Ini dia. Jadi yang penting berserta sama Tuhan. Mana metodologinya? Inilah dia. Ini semua orang nyentut dia. Wah. Kalau Surya Harap nggak mau ikut, ya terserah. La ikra fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Ad-din nasihat. Agama itu cuma nasihat, advice, kan gitu. La ikra fiddin, tapi waduh. Di Malaysia barangkali tidak ada satu kota yang tidak ada kita. Puluhan ribu sudah. Boleh katakan gempar. Gempar rakyat Malaysia. Pemerintah Malaysia gempar. Sebetulnya pemerintah Indonesia pun gempar juga. Tapi dilihatnya pimpinannya siapa? Wah, ya. Tidak pernah bercacat dalam revolusi. Dalam kamar saya siapa? Ada orang dalam kamar saya? Lina? Hah? Tidak ada orang? Hah? Coba, Cak. Cak ambil baju saya. Baju yang saya pakai tadi. Jadi di antara menteri kita Anam yang murid kita tuh. Insinyur Azwar Anas tahu? Hah? Kenal kan? Itu senior insinyur, begini tarikatnya tuh. Oh, hebat itu. Sosial Dharma tahu? Hah? Iya. 9 hari datang. Semua orang kenal. Cak, anda lihat. Itu Garuda itu staf kementerian tuh. Saya masih staf ahli di sana. Menteri. Sudah pensiun diaktifkan lagi. Boleh kan? Nih tanda nomornya, nama. Saya kemana-mana saya pakai itu. Tadi ada pelantikan di Langsa, jadi saya pakai resmi itu. Mana orang mau tangkap gitu?
saya pakai tadi itu melantik. Wah, sekali di Jogja, Gajah Mada, waduh, melimpah ruah itu. Keluarga keraton itu semua sudah. Jadi murid semua sekali. Urayanya bukan main. Sehingga Jawa Timur, Surabaya, tidak ada satu kota. Jawa Barat bukan main. Sayang Mayor Januri nggak ada sini ya. Dia yang selalu diutus kemana-mana. Yang terjun di Galunggung dia juga tuh, sama Kolonel Sujono. Kolonel Sujono, RPKD itu bahasa Cap Mau itu saya perintahkan jalan tuh. Itu semua diuji coba, kita orang teknolog nggak bisa cerita. Coba lagi. Kalau Ustadz cerita apa? Mudah-mudahan kita nanti masuk surga, kan ya? Dan amal kita. Sama saya spekulatif itu. Kalau tidak nanti masuk mau mana? Mau pulang? Balik ke dunia. Kita apa syarat supaya masuk surga? Kan gitu. Kalau orang di Olimpiade sana itu lompat galah katanya harus 25 meter tingginya baru boleh datang. Datang awak di kampung pandai lompat cuma 15 meter. Apa kata awak? Mudah-mudahan pergi ke Olimpiade nanti mau menang. Kalah lah, konyol itu orang. Diminta syarat paling tidak 25, kalau 15 mau pergi. Kalau lompat 40 pandai ya baru pergi, kan gitu. Apa syaratnya kita tanya? 25. Latih di rumah sampai 40 baru pergi. Kalau tak pernah lompat bagaimana? Bisa lompat? Enggak kan? Tak pernah berenang bagaimana? Tahu-tahu dilempar ke laut, pandai berenang. Tak pernah menghandle kalimat Allah dengan teknologinya. Bagaimana mau pandai menghadapi itu nanti? Jangan main-main. You have only one life. Nggak ada dua kita punya syarat. Jadi kalau tidak pandai nanti menghadapi handling kalimat Allah itu, sehingga dia bisa keluar energinya hancur itu setan, dalam Sekretariat Maut mana sempat lagi belajar. Kalau nggak pandai berenang, tiba-tiba dilempar ke laut, pandai berenang. You are not responsible for your own life. Bukan main. Jadi ini pentingnya serius loh ini. Di seluruh dunia orang itu seminar, tapi tidak seminar tentang bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat khusyuk. Nggak pernah disinggung itu. Padahal itu kardinal, itu maha pokok loh itu. Nggak pernah disinggung. Karena tidak ada yang mengeluh gitu. Waduh, ini keslip ke, suatu kealpaan yang maha besar itu dari kaum Islam. Sehingga lihat itu orang PLO, itu orang Islam kan, dikejar-kejar oleh Yahudi seperti hewan. Sehingga makan tikus, hampir mau makan mayat lagi. Betul nggak? Itu saya pikir bukan cobaan lagi, itu sudah neraka dunia itu. Wah, Iran sama Irak apa namanya itu? Kasih sayang Islam lagi itu. Untunglah sekarang mau damai, sudah hampir mampus itu dua. Sudah terkelepok dua-dua itu baru mau ceasefire. Kalau maulah Soviet mantam itu habis semua digulungnya itu. Seperti ayam yang sudah bermati berkelahi. Diri pun tak bisa lagi. Itu baru ya, ceasefire. Ya, ada ceasefire terus enggak? Masih berantem enggak? Saya pikir ceasefire terus ya. Udah habis. Anak-anak remaja umur 15 tahun sudah dikirim ke sana. Islam namanya itu. Kesatuan Arab Liga pun tak ada lagi. Itu satu Masjidil Aqsa dihantam oleh seluruh dunia, Islam tidak bisa. Coba kuasai teknologi. Dasar satu orang. Kita sebagai teknolog, tiap-tiap ayat Quran kita uji coba. Nah ini dia baru. Tentu dengan metodologi itu. Yalah, wa'allam istaqamu lat tariqatil asqam. Kalau tuan-tuan berdiri tetap di atas metodologi yang benar, engkau akan dilimpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Itu ayat Quran. Surat Al-Jin. Haji Idris. Surat Al-Jin 14-16 ya. Kalau kita terangkan di sini kita punya ilmiah, harus ada Al-Quran atau hadisnya kan gitu. Mesti begitu dong. Orang yang diterangkan yang itu. Nah, jadi saya bukan bawa agama baru, enggak. Saya hanya menerangkan ayat-ayat teknologi Al-Quran. That is all. Cuma itu saja. Ya sama, tapi saya bilang tadi, bersuci sama, berwudu sama, salat sama. Cuma di salat itu lepaskan ustaz kita kan gitu enggak? Nah, kita masuk di situ. Karena itu perlu gelombang disesuaikan kan gitu. Awak bicara sama Tuhan.
Dengan kemampuan awak, kapasitas awak, dia Tuhan gelombang berapa. Sedangkan Rasulullah ke sana dikasih Al-Quran yang unlimited faith sama dengan tak terhingga itu. Kalau dia pakai itu, tentu kita pakai itu juga. Yang kita pakai mana? Faith yang mana? Faith yang dia juga, jangan yang tukar. Nanti pergi ke negeri Cina nanti kalau faith-nya bertukar. Ya, mesti faith yang itu juga dong. Bagaimana pakai faith yang itu juga? It is put into the spirit. Dimasukkan ke dalam. Unite your spirit with the spirit. And that link will be yours. Ngerti kan bahasa Inggris? Ngerti gak? Saya selalu, sekarang main-main selalu saya ejek sarjana zaman sekarang. Sarjana kampungan saya bilang, saya Inggris juga pandai. Walaupun insinyur, walaupun dokter Andes, walaupun S.H. Nggak pandai loh bahasa Inggris. EJI aja sarjana. Saya 8 bahasa loh. Kami profesor zaman Belanda nih. Wah, mahir tuh. Zaman Belanda saya Pak, Amsbeta. Ams zaman dulu. Saya Jogja tuh. 8 tahun saya di Jogja. Wilube sana, Amsbeta di sana. Terus pergi ke sekolah dokter tinggi. Sampai perang dunia. Saya switch ke negeri Belanda. Jadi psikolog 2 tahun. Tamat. Belakangan saya kejar lagi fisika kimia saya. Disertasi saya atom dan nuklir itu. Oh, terus saya pelajari Al-Quran itu juga. Waktu kecil-kecil sudah mengaji. Nenek saya dari ibu Syekh, nenek saya dari bapak Syekh. Jadi rupanya seperti dalam ilmu hewan, Mendeling nih. Tahu Mendeling? Bertumpu di sini rupanya. Itu kan cross breeding itu kan. Nah sekarang saya pakai ilmu gaul. Mendeling itu. Cross breeding itu. Jadi dapat bibit unggul kan. Saya mau bikin farm loh. Oh jauh salahnya ya. Jadi di Luas Mane. Saya mempiara itu entah 100 lembu nanti. Saya dapat tanah 150 hektar dikasih pemerintah. Saya pancangkan di situ banpres. Ada yang berani ganggu. Kami dapat kontrol presiden. Nah, 150 hektar tuh. Katanya ranch yang minimal katanya 50 hektar ya. Nah itu. Kami di sini tiap tahun di kompleks kita potong ratusan itu hewan. Jadi maksudnya saya pikir payah carinya kadang-kadang kalau sudah mau hari kurban payah cari ke Aceh kemana. Saya pikir saya piara aja gitu yang umur 1 tahun. Nanti tahun depan kan 2 tahun dia. Dibeli 100.000 nanti jual 300.000. Ngambilnya murah. Ya saya pesankan tadi, ya. Saya pesankan tadi kan. Hei Insinyur Nurdin saya bilang, tolong carikan sama saya 400 ekor lembu yang umur setahun. Harga kira-kira 100.000. Lembu Aceh aja. Umurnya kan sama nanti sama Tuhan. Dagingnya belainan tuh. Asal umurnya sama nggak apa-apa. Tapi yang baik yang nah jadi kalau dihalau di situ, yang ngangon itu, yang mengembala itu sambil menjaga perbatasan. 150 hektar besar itu. Jadi saya pikir saya taruh aja hewan situ. Nah, setelah itu di samping itu kita bikin satu surau yang besar. Sudah gak muat lagi. Surau kami kompleks 6 hektar itu kompleks universitas. Saya kan rektor di sana. Saya bukan rektor saja, saya pemilik. Kalau pemilik namanya rektor seumur hidup. Kalau orang rektornya 5 tahun sekali dipilih kan. Saya enggak, saya pilih diri saya sendiri. Jadi, nah itu bagus sekarang. Kalau mau lewat di Medan nanti pergi lihat-lihat sana lah. Nah itu ada Pratikto, ada Novendi, mana Novendi tadi? Ada lari pula tuh. Dia jadi di sama saya itu ada 4 insinyur, 4 sarjana itu yang staf pribadi saya. Yang ini satu Pahlawi dari Unsri Wijaya, Sriwijaya. Itu pertanian dia. Siapa namanya? Itfi Pahlawi ya. Itu dari pertanian ya. Oh iya. Nah itu ngembala sudah tuh 2 insinyur saya kirim pula ke
perkebunan kelapa sawit, udah pulang. Jadi yang lebih 150 hektar itu daripada kosong tanamnya kelapa sawit, saya bilang. Nah itu dia. Nah sudah itu sebagian lagi nanti untuk praktek lah, pertanian, pertamanan. Kita punya fakultas pertamanan yang kedua di Indonesia, yang satu di Trisakti, yang kedua kita. Tapi kalau fakultas metafisika eksakta satu-satunya di dunia yang diakui pemerintah. Metafisika eksakta mendukung agama Islam. Nah jadi penerangannya seperti tadi. Tadi kan eksakta semua tuh. Sama dengan fekalite itu kan orang eksakta saja yang tahu tuh.